Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Big Matt NS. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Sebelum menuju topik utama, mari kita bahas harga emas dulu. Untuk hari ini, tanggal 1 Maret 2025, harga emas kembali turun sebesar Rp6.000 menjadi Rp1.672.000. Dan buyback juga mengalami penurunan sebesar Rp6.500, yaitu Rp1.521.500. Demikian laporan harga emas harian dari saya. Mari kita lanjutkan ke pembahasan pokoknya. Simak sampai habis ya. Indonesia, negeri khatulistiwa yang diberkahi kekayaan alam melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, bumi pertiwi menyimpan sejuta potensi yang belum sepenuhnya tergali. Salah satu kekayaan alam yang paling berharga adalah emas. Ya, emas. Logam mulia yang menjadi simbol kekayaan dan kemakmuran sejak zaman dahulu kala. Dari Sabang sampai Merauke, bumi pertiwi menyimpan sejuta potensi. Salah satunya adalah emas. Ya, emas. Logam mulia yang menjadi simbol kekayaan dan kemakmuran. Emas telah menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Indonesia. Digunakan dalam berbagai upacara adat dan sebagai perhiasan yang indah. Logam mulia yang menjadi simbol kekayaan dan kemakmuran. Tahukah Anda, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raja emas dunia. Cadangan emas Indonesia sangat besar, tersebar di berbagai wilayah dari Aceh hingga Papua. Bayangkan, harta karun ini tersimpan di berbagai penjuru negeri, menunggu untuk diolah dan dimanfaatkan, dan memberikan manfaat bagi bangsa. Potensi ini sungguh luar biasa. Indonesia bisa menjadi pemain utama di pasar emas global, mengingat besarnya cadangan yang dimiliki. Namun, mengapa mimpi ini belum juga terwujud? Mari kita telusuri lebih lanjut. Kita akan melihat tantangan yang dihadapi oleh industri pertambangan emas di Indonesia, mulai dari infrastruktur yang kurang memadai hingga regulasi yang kompleks. Selain itu, kita juga akan mengeksplorasi bagaimana teknologi dan inovasi dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini. Dengan kerja keras dan kolaborasi, Indonesia bisa mencapai potensi emasnya yang sesungguhnya. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mengungkap potensi emas Indonesia yang luar biasa. Di tengah pegunungan Papua yang megah, terdapat sebuah keajaiban. Pegunungan ini tidak hanya menyimpan keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga kekayaan yang tak ternilai harganya. Tambang Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia, primadona industri emas dunia. Tambang ini adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia, dan menjadi kebanggaan Indonesia. Ukurannya sungguh raksasa, bahkan terlihat dari luar angkasa. Grasberg tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia. Grasberg membuktikan potensi emas Indonesia bukan isapan jempol belaka. Setiap hari, ratusan pekerja berdedikasi mengoperasikan mesin-mesin berat untuk mengekstraksi emas dari perut bumi. Setiap tahunnya, Grasberg menghasilkan emas dalam jumlah fantastis. Emas yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Emas dari bumi Papua ini telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Setiap butir emas yang dihasilkan membawa cerita tentang kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Keberadaan Grasberg menjadi bukti nyata, Indonesia memiliki modal untuk menjadi pemain utama di industri emas global. Dengan sumber daya yang melimpah dan teknologi yang terus berkembang, masa depan industri emas Indonesia sangat cerah. Lalu, apa yang menghalangi langkah Indonesia menuju tahta Raja Emas Dunia? Tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola sumber daya ini dengan bijak, memastikan keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, Indonesia bisa mencapai potensi penuhnya di industri emas. Indonesia ibarat raksasa yang tertidur. Potensi emasnya melimpah, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Negara ini memiliki cadangan emas yang sangat besar, tersebar di berbagai wilayah dari Sumatera hingga Papua. Namun sayangnya, banyak dari potensi ini yang masih belum tergarap dengan baik. Ada beberapa faktor yang menghambat Indonesia untuk menjadi raja emas dunia. Salah satunya adalah kurangnya teknologi dan infrastruktur yang memadai untuk mengolah emas secara efisien. Banyak tambang emas yang masih menggunakan metode tradisional yang kurang efektif. Pertama, investasi di sektor hilir emas masih minim.
Banyak investor yang ragu untuk menanamkan modal mereka di sektor ini, karena ketidakpastian regulasi dan risiko yang tinggi. Indonesia lebih banyak mengekspor emas mentah, daripada mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Hal ini menyebabkan nilai tambah yang seharusnya bisa dinikmati oleh negara, justru dinikmati oleh negara lain yang mengimpor emas mentah dari Indonesia. Kedua, regulasi di sektor pertambangan emas belum optimal. Banyak peraturan yang tumpang tindih, dan seringkali berubah-ubah, membuat investor merasa tidak aman. Regulasi yang ada justru seringkali menghambat investasi dan pengembangan industri emas. Proses birokrasi yang panjang dan rumit juga menjadi salah satu kendala utama. Ketiga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya investasi emas masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami potensi keuntungan dari investasi emas. Masyarakat Indonesia lebih familiar dengan investasi konvensional, seperti properti atau deposito. Padahal, investasi emas bisa menjadi alternatif yang menguntungkan dan aman di tengah fluktuasi ekonomi global. Investasi menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan potensi emas Indonesia. Investasi di sektor hilir emas harus ditingkatkan. Kita perlu membangun smelter, pabrik pengolahan emas, dan industri pendukung lainnya. Dengan investasi yang memadai, Indonesia dapat mengolah emas mentah menjadi produk jadi, perhiasan, batangan emas, koin emas, dan berbagai produk lainnya. Nilai tambah emas olahan tentu jauh lebih tinggi dibandingkan emas mentah. Investasi di sektor emas akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian nasional. Regulasi yang membelenggu jerat yang harus dipatahkan. Regulasi yang ada saat ini justru menjadi penghambat bagi industri emas Indonesia. Perizinan yang rumit dan tumpang tindih membuat investor enggan menanamkan modalnya. Pemerintah harus segera melakukan reformasi regulasi di sektor pertambangan emas. Regulasi yang baru harus lebih sederhana, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Berikan insentif menarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor hilir emas. Kemudahan berusaha harus menjadi prioritas untuk menarik minat investor. Bangun kesadaran, emas bukan sekedar perhiasan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya investasi emas juga perlu ditingkatkan. Selama ini, emas hanya dipandang sebagai perhiasan semata. Padahal, emas adalah instrumen investasi yang aman dan menguntungkan. Pemerintah dan pelaku industri perlu menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat investasi emas. Sosialisasikan cara investasi emas yang mudah dan aman. Dorong masyarakat untuk menjadikan emas sebagai pilihan investasi jangka panjang. Hilirisasi mengolah emas menjadi mahkota kejayaan. Hilirisasi industri emas adalah keniscayaan. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengekspor emas mentah. Kita harus mengolah emas menjadi produk bernilai tambah tinggi. Hilirisasi akan memberikan dampak positif yang luar biasa. Pertama, hilirisasi akan meningkatkan nilai jual emas. Kedua, hilirisasi akan menciptakan lapangan kerja baru. Ketiga, hilirisasi akan meningkatkan pendapatan negara. Hilirisasi industri emas merupakan kunci untuk mewujud mimpi Indonesia sebagai Raja Emas Dunia. Bersatu meraih mimpi kolaborasi menuju puncak dunia. Mewujudkan mimpi Indonesia sebagai Raja Emas Dunia membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat harus bersatu padu. Pemerintah berperan menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan regulasi yang berpihak pada industri emas. Pelaku industri harus terus berinovasi, dan meningkatkan kualitas produk. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya investasi emas, dan menggunakan produk-produk emas dalam negeri. Kolaborasi yang solid akan membawa Indonesia menuju puncak kejayaan di industri emas global. Masa depan gemilang Indonesia, Raja Emas Dunia. Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi Raja Emas Dunia. Cadangan emas yang melimpah, sumber daya manusia yang berkualitas, dan semangat untuk maju. Dengan strategi yang tepat dan kerja keras semua pihak, mimpi itu bukanlah hal yang mustahil. Masa depan gemilang telah menanti di depan mata. Indonesia, raksasa yang terbangun dari tidurnya. Indonesia, Raja Emas Dunia. Demikian pembahasan dari saya. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk share ke seluruh media sosial teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.